وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan kita senantiasa memberikan doa terbaik kepada yang telah membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Salat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas tentang dua dosa tidak boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Karena jikalau dilakukan dua dosa ini di bulan Sya'ban, maka selamanya amalan kita tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang merupakan muqaddimah masuknya Ramadan. Sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa syahru Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu seperti muqaddimah masuknya Ramadan. Maka siapa yang mampu memakmurkan bulan Sya'ban, maka dia akan menikmati bulan Ramadan. Tapi siapa yang tidak memakmurkan bulan Sya'ban, maka dia akan susah untuk menikmati bulan Ramadan. Saya contohkan, kalau seandainya seseorang itu sebelum melaksanakan salat betul-betul dia niatkan untuk datang ke masjid, kemudian berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia menggunakan pakaian yang layak untuk dipakai, kemudian dia melangkahkan setapak demi setapak kakinya dari rumah ke masjid, sampai di masjid tak lupa dia tahiyatul masjid dan juga qabliyah salat. Maka saya yakin ketika masuk di salat fardu, maka dia akan mendapatkan kehusyuan yang luar biasa. Tapi kalau orang kemudian langsung masuk mengambil wudu dan langsung masuk ke salat fardu, tentu akan berbeda rasanya dengan yang pertama yang dimuqaddimahi dengan banyak amalan. Lah itulah permisalan yang kita bisa terapkan di bulan Ramadan dan Sya'ban ini. Jadi kalau bulan Sya'ban itu kita manfaatkan dengan cara yang benar, kita gunakan dengan berbagai macam ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, dari salat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, sebutkan amal apapun, kita mulai di bulan Sya'ban ini, maka masuk di bulan Ramadan, maka kita akan menikmati Ramadan itu. Saya contohkan umpamanya orang yang membaca Quran. Orang yang memuqaddimahi membaca Quran di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, umpamanya dia berhasil menghatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban, maka dia akan lebih mudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena lisannya sudah terbiasa membaca Quran. Tapi orang yang tidak pernah membaca Quran nih, tahu-tahu masuk Ramadan, walaupun Ramadan bulan Quran, maka tetap lidah ini berat seolah-olah dia baru belajar membaca.
dan akan sulit untuk menghatamkannya. Makanya kenapa kemudian para ulama mengistilahkan syahrul Sya'ban itu sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Quran. Jadi para ulama salaf itu dari bulan Sya'ban mereka sudah membaca Al-Quran dan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, sehingga ketika masuk Ramadan maka lidahnya sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan Quran. Karena Sya'ban ini kal muqaddimati li Ramadan, seperti muqaddimah masuknya Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa ibadah yang mendekati ibadah wajib itu lebih utama dibandingkan yang jauh daripada ibadah wajib. Contoh umpamanya salat sunnah. Salat sunnah rawatib itu lebih utama dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena salat sunnah rawatib itu nempel dengan yang wajib. Makanya ada istilah qabliyah, ada istilah ba'diyah. Dan dilakukan mendekati, menegakkan salat wajib, dilakukan setelah azan. Itulah qabliyah. Dan ba'diyah dilakukan setelah zikir daripada salat wajib. Itulah yang disebut dengan ba'diyah. Makanya salat rawatib itu seafdal-afdalnya salat sunnah dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena mendekati yang wajib. Begitu juga ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Dan ibadah yang paling dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban adalah puasa. Memperbanyak puasa. Karena puasa di bulan Sya'ban itu seperti qabliyah dalam rawatib. Sama dengan Syawal. Kan ada puasa Syawal 6 hari itu. Maka puasa Syawal itu sama dengan ba'diyah dalam rawatib. Dan itu kaidah yang disebutkan para ulama. Sebuah ibadah yang mendekati ibadah wajib, maksudnya ibadah sunnah yang mendekati ibadah wajib, maka ibadah itu sangat istimewa. Maka mumpung di bulan Sya'ban, perbanyak puasa. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Fama raaitu, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasul berpuasa secara sempurna 1 bulan selain Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau hampir puasa 1 bulan. Jadi ini Sya'ban itu termasuk syahrus siyam namanya. Bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan banyak. Kita bisa mengambil ayyamul bid 3 hari dalam sebulan. Atau kita bisa menambah dengan puasa Senin Kemisnya setiap pekan. Atau mungkin kita bisa menambah dengan Daudnya 1 hari puasa 1 hari tidak. Atau kita bisa menggunakan puasa mutlak setiap hari puasa. Itu disebut dengan puasa mutlak namanya. Mulai daripada awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban, tapi tidak boleh dihabiskan 1 bulan. Karena tidak boleh menyerupai puasa Ramadan. Mungkin di tanggal 27 kita berhenti, atau di tanggal 26 kita berhenti, atau di tanggal 28 kita berhenti. Itu dibolehkan, namanya puasa mutlak. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan jauhkan wajah dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka ini kesempatan kita memperbanyak puasa, terutama mungkin ibu-ibu, karena biasanya kebanyakan yang punya hutang puasa itu kan ibu-ibu. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Maka ini di permulaan Sya'ban ini kesempatan untuk nyaur hutang. Jangan sampai kemudian lewat Sya'ban masuk Ramadan, hutang tahun kemarin belum terbayar. Maka bayarlah hutang di bulan Sya'ban ini, mumpung baru lewat beberapa hari. Artinya masih ada kesempatan untuk membayar hutang. Atau mungkin dulunya kita punya kafarah, mungkin kafarah sumpah, mungkin kafarah jima di bulan Ramadan, mungkin kafarah zihar, yang kemudian kafarah itu berbentuk puasa, maka kita bisa puasa di bulan Sya'ban. Atau mungkin pernah nazar, kita pernah nazar, mungkin kita pernah mengatakan kalau anak saya sembuh saya akan puasa, atau puasa-puasa yang lainnya. Maka Sya'ban adalah bulan sangat dianjurkan sekali untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa di bulan Sya'ban itu melatih keikhlasan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita bisa menanamkan keikhlasan berpuasa di bulan Sya'ban, maka kita akan lebih ikhlas lagi puasa di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau bulan Ramadan itu kan sifat puasanya serentak tuh. Hampir semua umat Islam, yang kecil, yang besar, yang laki-laki dan perempuan, yang tidak ada halangan pasti berpuasa. Artinya godaan puasanya sedikit karena semua orang berpuasa. Yang jual es pun ikut puasa, akhirnya tak jual es. Yang jual minuman tidak jual lagi karena dia juga sedang berpuasa. Tapi kalau bulan Sya'ban itu kan tidak serentak. Ada yang puasa, ada yang tidak. Warung pun belum ada aturan harus menutup depannya. Orang yang jual es cendol pun masih boleh lalu lalang di depan kita. Orang yang makan juga masih kita lihat di depan mata kita. Artinya kita diuji nih, puasa di bulan Sya'ban ini, dengan ujian-ujian di sekeliling kita. Apakah kita sanggup berpuasa atau tidak? Kalau kita sanggup berpuasa di bulan Sya'ban dengan berbagai macam rintangan di depan kita, yang jual bakso tangtung-tangtung depan rumah, kita jalan sedikit saja warung kaki lima di mana-mana. Kalau kita berhasil nih puasa di bulan Sya'ban ini, maka kita akan lebih berhasil lagi berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hitung-hitung latihanlah untuk puasa Ramadan, maka berpuasalah di bulan Sya'ban. Supaya kalau kita terbiasa lapar di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, maka puasa kita ini tinggal memperbaharui yang tadinya puasa perut menjadi puasa hati. Anggaplah di bulan Sya'ban ini sifatnya hanya puasa perut saja. Maknanya puasa perut itu hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, kan gitu. Kalau kita berhasil menahan puasa perut, berarti di bulan Ramadan kita tingkatkan bukan hanya puasa perut, tapi lebih daripada itu puasa hati, supaya mencapai apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu ada di hati, bukan ada di perut. Karena betapa banyak orang-orang yang perutnya puasa tapi pandangannya tidak bertakwa, sehingga masih memandang yang haram. Betapa banyak perutnya yang puasa, telinganya tak puasa, masih mendengar yang haram. Perutnya puasa, lisannya tidak berpuasa. Di bulan Ramadan masih gibah, masih dusta, masih menyebar hoax dan yang semacamnya. Maka ini latihan di bulan Sya'ban. Okelah kita latihan puasa perut dulu, tapi sampai Ramadan tingkatkan dari puasa perut menjadi puasa hati. Bukan hanya perutnya saja yang puasa, tapi pandangannya, lisannya, telinganya, langkah kakinya, gerak langkah tangannya, dan begitu seterusnya. Dan insya Allah itu akan berhasil karena sudah dimukodimahi di bulan Sya'ban. Tapi kalau tidak dimukodai di bulan Sya'ban, langsung Ramadan, langsung kita puasa umpamanya,
Agak sulit kita ini, karena kita akan menahan dua, perut kita dan hati kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak kau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Kenapa di bulan-bulan yang lainnya engkau tidak banyak berpuasa sunnah seperti di bulan Sya'ban? Apa alasannya? Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu bainar rajaba wa ramadhan. Ini alasan Rasul. Kata Nabi SAW, wahai Usamah, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kejepit di antara dua bulan mulia. Pertama bulan Rajab, yang memang satu di antara Ashhurul Hurum yang Allah isyaratkan dalam At-Taubah ayat 36. Di antaranya ada 4 bulan hurum, salah satunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu disebut bulan-bulan mulia, bulan-bulan suci. Kemudian yang kedua Ramadan. Jelas Ramadan adalah pemimpinnya bulan-bulan. Tidak ada bulan yang lebih mulia dibandingkan Ramadan. La Sya'ban itu tengah-tengahnya, terjepit di antara dua bulan mulia. Sementara Sya'ban itu tidak punya kemuliaan. Sama dengan bulan-bulan yang lainnya, sama dengan Rabiul Awal, sama dengan Safar, tidak ada kemuliaan dan tidak ada amalan khusus dalamnya. Sehingga karena Sya'ban ini adalah bulan yang tidak memiliki keutamaan, terlebih terjepit di antara dua bulan mulia, banyak orang yang lalai terhadap bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang tidak memperhatikan bulan Sya'ban ini, kata Nabi. Kenapa? Karena orang di bulan Sya'ban ini rata-rata sibuk mengejar dunia untuk persiapan Ramadan. Biasanya di bulan Sya'ban itu yang kerja bangunan makin rajin supaya bisa nabung untuk Ramadan. Yang kerja pasar makin rajin lagi di pasar karena untuk nabung supaya Ramadan bisa tenang beribadah. Yang bekerja di sawah, yang bekerja di ladang, yang bekerja di jalan, yang bekerja di mana saja. Sebagian mereka itu berpikir ini bulan Sya'ban harus ngumpulin duit ini supaya Ramadan agak tenang. Walaupun ada juga yang otaknya agak error gitu ya. Ah, nanti saja Ramadan saja kita jualannya, itu laku keras tuh. Ada orang yang agak error, dia balik ya bulan Sya'bannya leha-leha, Ramadannya digunakan mengejar dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang dijadikan alasan karena Sya'ban ini dilalaikan manusia. Makanya Rasul, saya ingin keluar dari kelalaian itu, makanya saya berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi alasan Nabi SAW berpuasa apa? Tidak mau hanyut dari kelalaian manusia. Dan sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, sebuah ibadah yang dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia, berarti orang yang beribadah itu pertama menjadi orang pilihan, yang kedua ibadah yang dilakukannya akan banyak pahalanya karena dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia. Seperti sholat malam. Kenapa ibadah sholat malam itu ibadah yang luar biasa pahalanya? Karena dilakukan di tengah-tengah lalainya manusia. Manusia sedang tertidur, manusia sedang bermimpi, manusia sedang ngapainlah dalam tidur mereka itu. Tiba-tiba dia bangun, melawan ngantuk, melawan dingin, melawan hasutan setan, kemudian berwudu, kemudian sholat malam. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas. Begitu juga sholat duha. Di tengah-tengah orang sibuk dengan ladangnya, dengan kebunnya, dengan tokonya, dengan pasarnya, dengan kantornya, dengan PT-nya, tiba-tiba dia keluar dari kelalaian itu. Kemudian dia sholat duha pula. Di tengah-tengah manusia mengejar dunia, dia mengejar akhirat. Makanya sholat duha tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang awab, orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Makanya sholat duha disebut sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali. Maka begitu juga orang yang berpuasa di bulan Sya'ban ini.
Di saat manusia sibuk mengejar dunia, kita fokus berpuasa, maka kita menjadi orang pilihan dan pahalanya juga luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengkhususkan bayar zakat itu bulan Sya'ban. Jadi tidak nunggu Ramadan. Jadi mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah itu justru lebih banyak di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Lanjutan hadis daripada Usamah bin Zaid ini alasannya. Kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Karena di bulan Sya'ban ini, di mana amal-amal kita diangkat ke langit, dari bumi diangkat sampai ke Sidratil Muntaha, dan Allah memandang amalan-amalan kita. Sehingga banyak para ulama salaf itu mereka banyak bersedekah dan banyak membayar zakat di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena tahu bahwa ini bulan diangkatnya amal. Jadi bulan Sya'ban itu satu bulan mulai tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 29 Sya'ban itu amalan kita senantiasa diangkat. Kalau hari-hari biasa di luar bulan Sya'ban, amalan kita diangkat itu kan nunggu-nunggu waktu. Seperti umpamanya harian nunggu waktu subuh ataupun asar, baru diangkat ke langit amalan kita. Atau ada yang sifatnya pekanan, nunggu Senin dan Kamis, baru diangkat ke langit. Tapi kalau Sya'ban itu 24 jam setiap hari, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29, amalan kita diangkat terus sampai ke Sidratil Muntaha. Hari ini beramal, hari ini diangkat. Hari ini kita sedekah, hari ini diangkat. Hari ini kita, jam ini kita zakat, maka zakat langsung diangkat amalannya. Kita baca Quran langsung diangkat amalannya. Kita birrul walidain langsung diangkat amalannya. Makanya para ulama walaupun menganggap Sya'ban itu bulan tidak memiliki keistimewaan secara khusus, tetapi karena bulan ini diangkat amalan kita, makanya hampir para ulama salaf memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Apalagi bulan Sya'ban itu muqaddimah masuknya Ramadan. Maka ini kesempatan, ya. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan saya suka kalau amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, lalu apa dosa yang sebaiknya dihindari dan jangan sampai dilakukan di bulan Sya'ban ini karena bahaya? Kalau sampai dilakukan di bulan Sya'ban ini sangat bahaya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabarani, dan ini satu-satunya hadis yang disahihkan para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Sya'ban. Karena rata-rata hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Sya'ban itu rata-rata maudhu, rata-rata palsu, rata-rata dhaifnya itu syadidu dha'fi, sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya satu hadis ini saja yang disahihkan para ulama, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Perhatikan hadisnya. Rasul mengatakan, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhinin. Kata Nabi SAW, Allah akan mendatangi seluruh makhluknya. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali, kata Rasul, illa li musyrikin, kecuali orang yang berlaku syirik, dan yang kedua au musakhinin, orang yang suka melakukan permusuhan, dalam hatinya penuh dengan hasad, hasud dan kedengkian. Ini dua orang ini
tidak akan diampuni. Saya ulang, inilah satu-satunya hadis yang sahih yang bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban, di mana semua hadis selain daripada ini ketahuilah semuanya lemah bahkan palsu. Seperti hadis-hadis yang menghususkan tentang solat nisfu Sya'ban, maudhu, palsu hadisnya. Kemudian juga membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu di nisfu Sya'ban, hadisnya maudhu. Bahkan hadis yang menjelaskan solat 1000 rakaat atau salatul alfiyah yang biasa dilakukan orang-orang Syiah di malam nisfu Sya'ban, itu hadisnya maudhu, la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Jadi satu-satunya hadis yang saya cuma ini saja, hanya menjelaskan Allah turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali 2 manusia yang tidak akan diampuni. Pertama orang musyrik, dan yang kedua musakhid, orang yang penuh hasad, dendam, dengki dalam hatinya. Yang pertama orang yang melakukan kesyirikan. Kita tahu bahwa syirik ini adalah taswiyatullahi billahi, ataupun taswiyatullah li ghairillah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu definisinya bukan menjadikan Tuhan lebih dari satu, bukan. Dia yakin Tuhannya satu, tetapi dia terkadang menduakan Tuhan dengan yang lainnya, menduakan Tuhan dengan makhluknya. Satu sisi mencintai Allah, di sisi sama mencintai makhluknya. Satu sisi takut dengan Allah, tapi di sisi yang sama juga takut dengan makhluknya, di mana cinta dan takut itu sebanding antara cinta dan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk-makhluknya. Itulah namanya kesyirikan. Dan jenis-jenis syirik ini tentu banyak. Dua-duanya hindari di bulan Sya'ban, baik syirkul akbar atau syirkul asghar, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ma'ruf, pamannya orang yang percaya dengan orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, dari kalangan dukun, paranormal, tukang sihir dan yang semacamnya. Sementara tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada mereka dengan ramalan-ramalan mereka, maka ini bisa mengeluarkan kita dari Islam karena kita telah melakukan kesyirikan. Makanya kenapa Rasul sangat melarang, sampai-sampai Rasul mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke paranormal, kemudian bertanya, dibenarkan pula fatwanya, maka dia telah keluar dari Islam karena telah berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Maka hindari di bulan Sya'ban ini, jangan datang ke dukun, jangan percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat, jangan juga percaya dengan keleni-keleni, ataupun mungkin datang ke tempat-tempat mengambil berkah di situ, percaya kepada pohon tertentu, atau bahkan kuburan-kuburan wali tertentu, atau khurafat-khurafat tertentu. Maka ini bisa menjadikan kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka hindari kesyirikan kepada Allah di bulan Sya'ban ini, karena kalau kita sampai melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban, maka amalan kita 1 tahun tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua musakhid. Ini yang paling bahaya. Saya kira orang yang sudah mengaji, insyaallah lah dia akan hati-hati untuk terjerumus kepada kesyirikan. Tapi masalahnya untuk perkara yang kedua ini kadang-kadang sulit. Apalagi di zaman sekarang ini boleh dikata sebagai zaman di mana kezaliman itu merata di mana-mana. Mulai tingkat keluarga, bagaimana suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami. Betapa banyak kemudian suami yang menzalimi istrinya, mengambil hak istrinya, memaksa untuk mengambil uang istrinya. Itu kan banyak tuh.
disuruh menjual emasnya, kadang-kadang dia bekerja kemudian gajinya dirampas suaminya. Itu kezaliman itu. Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin anak kepada orang tua kan. Saya baca status di Facebook itu tadi, ada anak gadis bawa pisau mau bunuh ibunya gara-gara tidak dibelikan skincare. Minta skincare, bayangkan, sama ibunya, nggak dikasih, dibawakan pisau ibunya. Sampai ke seperti itu. Ini masih mending dibawakan pisau kan. Ada juga yang sampai dibunuh kan, gara-gara minta sepeda motor dibunuh ibunya, dibunuh ayahnya. Ingin mendapatkan cepat warisan, dibantai keluarganya. Itu dan tingkat keluarga saja yang namanya zalim itu luar biasa. Ya orang tua zalim kepada anaknya, ya anak zalim kepada orang tuanya. Belum lagi tingkat ke tetangga, dari rumah tangga kemudian ke tetangga. Betapa banyak orang-orang yang kemudian zalim dengan tetangganya, meletakkan sampah sembarangan, parkir sembarangan, ngomong sembarangan, nyinggung sembarangan. Masya Allah ya. Kita lihat banyak orang-orang yang tidak kerasan kan, ingin pindah rumah, hanya masalahnya bukan dari segi suami, ya suaminya bagus, soleh, anaknya soleh dan soleha, orang tuanya juga tidak ada masalah. Ketika ditanya kenapa mau pindah dari perumahan sini, karena tetangganya yang gak bagus. Jadi memang ini era kezaliman kan. Belum lagi antar pekerja, di mana orang yang tidak mau bayar gaji, pada Rasul mengatakan sebelum keringat itu kering, harusnya gaji itu sudah sampai kepada pekerja. Satu hari ada tukang bangunan datang ke rumah, Pak Ustaz ada kerjaannya. Kenapa? Saya kerja 1 bulan, uangnya digondol bos saya katanya, nggak dibayarkan. Lah ini kan zalim ya. Ini terjadi gitu. Lah ini kan kezaliman yang merata. Jangan cerita penguasa kepada rakyat lah ya, atau menteri-menteri kepada rakyat. Orang-orang yang, para orang-orang yang memiliki kekayaan saja merampas hak orang lain, tanah orang lain. Itu hampir setiap hari kita bisa melihat kan. Jeritan orang-orang yang diambil tanahnya, dirobohkan rumahnya. Padahal Rasul mengatakan 1 jengkal saja tanah kita diambil dan itu hak kita diambil orang lain, maka orang itu akan dikalungkan pada hari kiamat 7 lapis bumi di lehernya. Tapi apakah orang itu mikir bahwa dia akan dikalungkan 1 jengkal saja? Gimana kalau 1 hektar dia ambil? Kalilah 7 lapis bumi itu. Gimana caranya kemudian dia membawa tanah seberat itu di kalung dia? Tapi kan gak terpikir orang-orang seperti ini. Ini era kezaliman di mana-mana. Makanya kemudian di bulan Sya'ban ini Rasul memberikan arahan, jangan sampai kemudian bulan Sya'ban ini ajang permusuhan. Gunakanlah ini bulan al-afwu wal musafahah, bulan di mana kita meminta ke lapangan dada orang yang pernah kita sakiti supaya memaafkan kita. Karena kalau tidak, amalan kita tidak akan diangkat ke langit. Dampaknya nanti pada hari kiamat, betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dalam kuburan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali ke dunia, hanya ingin minta maaf. Kalau dia punya salah kepada orang, atau pernah mengambil hak orang lain dan ingin mengembalikannya. Karena tertahan di kuburan itu, soalnya amalan dia sedang di dunia tidak diangkat ke langit, akhirnya ditahan dari kuburannya. Atau nanti di padang mahsyar, tertahan dia mengikuti orang-orang yang berdiri, entah berapa lama mereka berdiri padang mahsyar itu. Kenapa? Karena amalannya ketika di dunia tidak diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kemudian amalan yang sudah kita kerjakan 1 tahun penuh dari Ramadan tahun kemarin sampai sekarang, mungkin Ramadan tahun kemarin kita habiskan dengan baca Quran, kita habiskan dengan tarawih, kita habiskan dengan puasa, kita habiskan dengan silaturahim. Masuk Syawal kita habiskan dengan puasa Syawalnya. Kemudian masuk bulan-bulan yang lainnya, kita sholat wajib, sholat sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah. Bahkan boleh jadi kita silaturahim, membantu orang yang harusnya Sya'ban itu 1 tahun amalan kita diangkat, tiba-tiba tidak ada yang diangkat satupun. Kenapa? Karena dosa, 2 dosa ini, melakukan kesyirikan dan banyak melakukan kezaliman. Maka ini
Di bulan Sya'ban itu sebenarnya dua anggota badan kita yang harus kita jaga. Pertama lisan, yang kedua hati. Di bulan Sya'ban ini yang harus banyak dijaga dua anggota badan kita. Lisan, karena lisan itu pemicu pertengkaran. Gara-gara lisan sahabat jadi bertengkar. Gara-gara lisan istri bisa dicerai suaminya. Tetangga bisa menyakiti tetangganya. Orang bisa membunuh orang lain. Betapa banyak orang-orang yang di majelis pengadilan itu akhirnya gara-gara lisan orang yang tidak salah jadi salah. Orang yang tadinya tidak layak di penjara masuk penjara. Orang yang tadinya tidak boleh diambil hak hartanya, tanahnya diambil gara-gara lisan, persaksian palsu dan begitu seterusnya. Makanya ini jaga di bulan Sya'ban. Yang kedua hati. Karena dari hatilah pemicunya. Kalau hati kita bersih di bulan Sya'ban, maka akan nampak lisannya, nampak perbuatannya. Karena ketakwaan itu ada di hati. Kalau hatinya bersih di bulan Sya'ban, insyaallah maka perbuatannya juga ikut bersih. Kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah, dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua badannya. Kalau dia kotor, kotor semua badannya. Itulah hati. Makanya istilah para ulama, sekarang ini musim di mana orang lebih banyak memperbaiki yang zahir tetapi lupa dengan yang batin. Kalau yang zahir-zahir, nomor satu, terutama kaum wanita lah ya. Bagaimana kemudian memperindah mata, memperindah pipi, memperindah gigi, memperindah telinga, memperindah kulit dan begitu seterusnya. Kalau bapak-bapak mungkin pakaian kan gitu, tasnya, pakaiannya, kendaraannya, mobilnya. Itu kebanyakan hari ini orang fokus untuk memperbaiki zahir, tetapi sedikit orang yang memperbaiki batin. Maksudnya memperbaiki hati itu sedikit. Sehingga ketika hatinya tidak bersih dan kotor, walaupun lahiriahnya bagus, maka tetap saja tidak akan pengaruh dalam kehidupannya. Okelah dia cantik, tampan, tapi hatinya kotor, pasti dia berbuat jahat dan maksiat. Okelah dia kaya raya, tetapi hatinya kotor, pasti dengan kekayaannya dia bisa bermaksiat dan menzalimi orang lain. Maka ini mumpung di bulan Sya'ban, perbaiki dua-duanya. Utamakan hati, baru penampilan. Karena bagaimanapun Allah hanya melihat hati, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat rupamu. Allah juga tidak pernah melihat hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Maka ini kesempatan di bulan Sya'ban, perbanyak amal saleh. Kata ulama, jangan tinggalkan 10 amalan di bulan Sya'ban. Pertama, taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah secara singkat, ya. Bertobat kepada Allah, segera bertobat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, silaturahim. Yang keenam, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Yang ketujuh, banyak-banyak berzikir. Yang kedelapan, banyak-banyak berdoa. Yang kesembilan, semua yang ada dalam hati kita ini dari penyakit-penyakit hati keluarkan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah murnikan akidah. Jangan sampai amalan kita disisipi dengan riya, apalagi sampai kepada syirkul akbar, syirik yang besar. Karena ini yang mengakibatkan amalan kita tidak diangkat di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, Allah akan mendatangi seluruh makhluknya. Kapan itu? Pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali, kata Rasul, illa li musyrikin, kecuali orang yang berlaku syirik. Dan yang kedua, au musakhinin, orang yang suka melakukan permusuhan.
dalam hatinya penuh dengan hasad, hasud dan kedengkian. Ini dua orang ini tidak akan diampuni. Saya ulang, inilah satu-satunya hadis yang sahih yang bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Di mana semua hadis selain daripada ini, ketahuilah semuanya lemah bahkan palsu. Seperti hadis-hadis yang menghususkan tentang solat nisfu Sya'ban, maudhu, palsu hadis. Kemudian juga membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu di nisfu Sya'ban, hadisnya maudhu. Bahkan hadis yang menjelaskan solat 1000 rakaat atau salatul alfiyah yang biasa dilakukan orang-orang Syiah di malam nisfu Sya'ban, itu hadisnya maudhu, la aslalahu, tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Jadi satu-satunya hadis yang saya cuma ini saja, hanya menjelaskan Allah turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua manusia yang tidak akan diampuni. Pertama orang musyrik, dan yang kedua musakhid, orang yang penuh hasad, dendam, dengki dalam hatinya. Yang pertama orang yang melakukan kesyirikan. Kita tahu bahwa syirik ini adalah taswiyatullahi billahi, ataupun taswiyatullah li ghairillah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu definisinya bukan menjadikan Tuhan lebih dari satu, bukan. Dia yakin Tuhannya satu, tetapi dia terkadang menduakan Tuhan dengan yang lainnya, menduakan Tuhan dengan makhluknya. Satu sisi mencintai Allah, di sisi sama mencintai makhluknya. Satu sisi takut dengan Allah, tapi di sisi yang sama juga takut dengan makhluknya, di mana cinta dan takut itu sebanding antara cinta dan takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk-makhluknya. Itulah namanya kesyirikan. Dan jenis-jenis syirik ini tentu banyak. Dua-duanya hindari di bulan Sya'ban, baik syirkul akbar atau syirkul asghar, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ma'ruf, pamannya orang yang percaya dengan orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, dari kalangan dukun, paranormal, tukang sihir dan yang semacamnya. Sementara tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada mereka dengan ramalan-ramalan mereka, maka ini bisa mengeluarkan kita dari Islam karena kita telah melakukan kesyirikan. Makanya kenapa Rasul sangat melarang, sampai-sampai Rasul mengatakan, man atakahinan au arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke paranormal, kemudian bertanya, dibenarkan pula fatwanya, maka dia telah keluar dari Islam karena telah berlepas diri dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Maka hindari di bulan Sya'ban ini, jangan datang ke dukun, jangan percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat, jangan juga percaya dengan keleni-keleni, ataupun mungkin datang ke tempat-tempat mengambil berkah di situ, percaya kepada pohon tertentu, atau bahkan kuburan-kuburan wali tertentu, atau khurafat-khurafat tertentu. Maka ini bisa menjadikan kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka hindari kesyirikan kepada Allah di bulan Sya'ban ini, karena kalau kita sampai melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban, maka amalan kita 1 tahun tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua musakhid. Ini yang paling bahaya. Saya kira orang yang sudah mengaji, insyaallah lah dia akan hati-hati untuk terjerumus kepada kesyirikan. Tapi masalahnya untuk perkara yang kedua ini kadang-kadang sulit. Apalagi di zaman sekarang ini boleh dikata sebagai zaman di mana kezaliman itu merata di mana-mana. Mulai tingkat keluarga, bagaimana suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami. Betapa banyak kemudian suami yang menzalimi istrinya, mengambil hak istrinya,
memaksa untuk mengambil uang istrinya. Itu kan banyak tuh. Disuruh menjual emasnya, kadang-kadang dia bekerja kemudian gajinya dirampas suaminya. Itu kezaliman itu. Atau mungkin sebaliknya. Atau mungkin anak kepada orang tua kan. Saya baca status di Facebook itu tadi. Ada anak gadis bawa pisau mau bunuh ibunya gara-gara tidak dibelikan skincare. Minta skincare, bayangkan, sama ibunya, nggak dikasih, dibawakan pisau ibunya. Sampai ke seperti itu. Ini masih mending dibawakan pisau kan. Ada juga yang sampai dibunuh kan. Gara-gara minta sepeda motor dibunuh ibunya, dibunuh ayahnya. Ingin mendapatkan cepat warisan dibantai keluarganya. Itu dan tingkat keluarga saja yang namanya zalim itu luar biasa. Ya orang tua zalim kepada anaknya, ya anak zalim kepada orang tuanya. Belum lagi tingkat ke tetangga, dari rumah tangga kemudian ke tetangga. Betapa banyak orang-orang yang kemudian zalim dengan tetangganya, meletakkan sampah sembarangan, parkir sembarangan, ngomong sembarangan, nyinggung sembarangan. Masya Allah ya. Kita lihat banyak orang-orang yang tidak kerasan kan, ingin pindah rumah, hanya masalahnya bukan dari segi suaminya. Suaminya bagus, soleh, anaknya soleh dan soleha, orang tuanya juga tidak ada masalah. Ketika ditanya kenapa mau pindah dari perumahan sini, karena tetangganya yang gak bagus. Jadi memang ini era kezaliman kan. Belum lagi antar pekerja, di mana orang yang tidak mau bayar gaji, pada Rasul mengatakan sebelum keringat itu kering, harusnya gaji itu sudah sampai kepada pekerja. Satu hari ada tukang bangunan datang ke rumah, Pak Ustaz ada kerjaannya. Kenapa? Saya kerja 1 bulan, uangnya digondol bos saya katanya, nggak dibayarkan. Lah ini kan zalim ya. Ini terjadi gitu. Lah ini kan kezaliman yang merata. Jangan cerita penguasa kepada rakyat lah ya, atau menteri-menteri kepada rakyat. Orang-orang yang, para orang-orang yang memiliki kekayaan saja merampas hak orang lain, tanah orang lain. Itu hampir setiap hari kita bisa melihat kan. Jadi orang-orang yang diambil tanahnya, dirobohkan rumahnya. Padahal Rasul mengatakan 1 jengkal saja tanah kita diambil dan itu hak kita diambil orang lain, maka orang itu akan dikalungkan pada hari kiamat 7 lapis bumi di lehernya. Tapi apakah orang itu mikir bahwa dia akan dikalungkan 1 jengkal saja? Gimana kalau 1 hektar dia ambil? Kalilah 7 lapis bumi itu. Gimana caranya kemudian dia membawa tanah seberat itu di kalung dia? Tapi kan gak terpikir orang-orang seperti ini. Ini era kezaliman di mana-mana. Makanya kemudian di bulan Sya'ban ini Rasul memberikan arahan, jangan sampai kemudian bulan Sya'ban ini ajang permusuhan. Gunakanlah ini bulan al-afwu wal musafahah, bulan di mana kita meminta ke lapangan dada orang yang pernah kita sakiti supaya memaafkan kita. Karena kalau tidak, amalan kita tidak akan diangkat ke langit. Dampaknya nanti pada hari kiamat. Betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dalam kuburan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali ke dunia, hanya ingin minta maaf. Kalau dia punya salah kepada orang atau pernah mengambil hak orang lain dan ingin mengembalikannya. Karena tertahan di kuburan itu, soalnya amalan dia sedang di dunia tidak diangkat ke langit. Akhirnya ditahan dari kuburannya. Atau nanti di padang mahsyar, tertahan dia mengikuti orang-orang yang berdiri, entah berapa lama mereka berdiri padang mahsyar itu. Kenapa? Karena amalannya ketika di dunia tidak diangkat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kemudian amalan yang sudah kita kerjakan 1 tahun penuh dari Ramadan tahun kemarin sampai sekarang, mungkin Ramadan tahun kemarin kita habiskan dengan baca Quran, kita habiskan dengan tarawih, kita habiskan dengan puasa, kita habiskan dengan silaturahim. Masuk Syawal kita habiskan dengan puasa Syawalnya. Kemudian masuk bulan-bulan yang lainnya, kita sholat wajib, sholat sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah. Bahkan boleh jadi kita silaturahim, membantu orang yang harusnya Sya'ban itu 1 tahun amalan kita diangkat, tiba-tiba tidak ada yang diangkat satupun. Kenapa? Karena dosa, 2 dosa ini. Melakukan kesyirikan
dan banyak melakukan kezaliman. Maka ini di bulan Sya'ban itu sebenarnya dua anggota badan kita yang harus kita jaga. Pertama lisan, yang kedua hati. Di bulan Sya'ban ini yang harus banyak dijaga dua anggota badan kita. Lisan, karena lisan itu pemicu pertengkaran. Gara-gara lisan sahabat jadi bertengkar. Gara-gara lisan istri bisa dicerai suaminya. Tetangga bisa menyakiti tetangganya. Orang bisa membunuh orang lain. Betapa banyak orang-orang yang di majelis pengadilan itu akhirnya gara-gara lisan orang yang tidak salah jadi salah. Orang yang tadinya tidak layak dipenjara masuk penjara. Orang yang tadinya tidak boleh diambil hak hartanya, tanahnya diambil gara-gara lisan, persaksian palsu dan begitu seterusnya. Makanya ini jaga di bulan Sya'ban. Yang kedua hati. Karena dari hatilah pemicunya. Kalau hati kita bersih di bulan Sya'ban, maka akan nampak lisannya, nampak perbuatannya. Karena ketakwaan itu ada di hati. Kalau hatinya bersih di bulan Sya'ban, insyaallah maka perbuatannya juga ikut bersih. Kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah, dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua badannya. Kalau dia kotor, kotor semua badannya. Itulah hati. Makanya istilah para ulama, sekarang ini musim di mana orang lebih banyak memperbaiki yang zahir tetapi lupa dengan yang batin. Kalau yang zahir-zahir, nomor satu, terutama kaum wanita lah ya. Bagaimana kemudian memperindah mata, memperindah pipi, memperindah gigi, memperindah telinga, memperindah kulit dan begitu seterusnya. Kalau bapak-bapak mungkin pakaian kan gitu, tasnya, pakaiannya, kendaraannya, mobilnya. Itu kebanyakan hari ini orang fokus untuk memperbaiki zahir, tetapi sedikit orang yang memperbaiki batin. Maksudnya memperbaiki hati itu sedikit. Sehingga ketika hatinya tidak bersih dan kotor, walaupun lahiriahnya bagus, maka tetap saja tidak akan pengaruh dalam kehidupannya. Okelah dia cantik, tampan, tapi hatinya kotor, pasti dia berbuat jahat dan maksiat. Okelah dia kaya raya, tetapi hatinya kotor, pasti dengan kekayaannya dia bisa bermaksiat dan menzalimi orang lain. Maka ini mumpung di bulan Sya'ban, perbaiki dua-duanya. Utamakan hati, baru penampilan. Karena bagaimanapun Allah hanya melihat hati, bukan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat rupamu. Allah juga tidak pernah melihat hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Maka ini kesempatan di bulan Sya'ban, perbanyak amal saleh. Kata ulama, jangan tinggalkan 10 amalan di bulan Sya'ban. Pertama, taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah secara singkat, ya. Bertobat kepada Allah, segera bertobat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, silaturahim. Yang keenam, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Yang ketujuh, banyak-banyak berzikir. Yang kedelapan, banyak-banyak berdoa. Yang kesembilan, semua yang ada dalam hati kita ini dari penyakit-penyakit hati keluarkan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah murnikan akidah. Jangan sampai amalan kita disisipi dengan riyah, apalagi sampai kepada syirkul akbar, syirik yang besar. Karena ini yang mengakibatkan amalan kita tidak diangkat di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara nasihat di bulan Sya'ban, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.